Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua sehat selalu ya, dan kita lanjutkan kajian-kajian kita. Ternyata memang janji itu berat. Maka hati-hatilah terhadap sebuah janji. Seperti hari ini karena sebuah janji, kemarin aku telah memberikan respon terhadap komentar dari teman-teman Islam. Sekarang aku memberikan komentar ya, memberikan respon terhadap komentar teman-teman Kristen. Jadi semua kita akomodir selama komentar itu disajikan dalam tutur-tutur yang itu secara katakanlah akhlak itu bisa diterima dengan sebagaimana mestinya ya. Tentunya kalau yang komentar-komentar jauh dari kriteria akhlak, jauh dari kriteria sopan santun dan adab ya, sepertinya tidak akan pernah mendapat respon. Bukan sepertinya, aku pastikan tidak akan pernah mendapat respon. Sekarang aku akan menjawab ya, seperti yang aku janjikan. Ini aku hari ini sibuk berat ini. Aku harus mencuri waktu karena ini orang Jawa bilang usung-usung. Usung-usung tuh bawa barang pindahan ya, pindahan. Kalau yang nggak Jawa mungkin tanya sama teman yang Jawa, apa itu usung-usung. Oke, judul mampir ngombe kali ini tuh apa ya enaknya? Aku kasih judul gini aja lah. Ada teman ya Kristen bingung ya, bingung dengan Quran surat Yunus ya, surat 10. Ya betul, surat 10 ayatnya yang ke-94 ya. Ini menjadi inti kajian kita, di samping ada hal-hal lain yang nanti aku akan jelaskan sebelumnya ya. Jadi mampir ngombe kali ini adalah judulnya, tajuk yang kita akan diskusikan adalah ada teman Kristen bingung Quran surat Yunus surat 10 nomor suratnya 94 gitu. Oke. Begini ya, aku jelaskan dulu. Ini komen dari yang kemarin aku bilang ya, lihat di huruf D. Di huruf D ya. Di huruf D ini di acara apa ya? Tentang apa ini aku lupa, ini sudah enggak, tentang yang buta huruf atau apalah, kamu cari ya. Supaya enggak ribet. Yang penting isinya kamu tahu. Di huruf D itu ya. Jadi begini. Teman Kristen kita tanya, pedoman dalam ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ya, oke. Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam Al-Quran mengklaim bahwa Allah menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim hanya Al-Quran yang dijaga kemurniannya, sedangkan Taurat dan Injil Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berdaya menjaga kemurniannya. Logika akal sehat Muslim seakan taruh di dengkul. Oh, ini maksudnya orang Islam otaknya di dengkul gitu mungkin ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercaya maha kuasa tapi tidak berdaya menjaga firman-Nya. Ketika ayat dalam Al-Quran bertolak belakang dengan Alkitab, Muslim dengan seenaknya bilang Alkitab sudah dipalsukan. Padahal dalam Al-Quran sendiri mengatakan, jika Muhammad ragu atas wahyu yang diturunkan kepadanya, silakan bertanya kepada ahli kitab. Begitupun hadis-hadis, jika ada hadis yang menyerang Muhammad atau Al-Quran,
dibilang hadis doib. Sekalipun tuh hadis sahih yang udah diterima oleh ulama-ulama atau pakar Islam. Kan aneh, sumber Islam yang mengatakan begitu tapi malah menolaknya. Aneh bin lucu. Nah, terus tersenyum. Oke, aku coba jelaskan temanku temanku D ya, di huruf D. Aku lupa ini kemarin ini pertanyaannya ini di tajuk video yang apalah. Tapi ini dia satu tajuk dengan yang tentang Umi kemarin yang sudah aku bahas, aku jelaskan ya. Kamu lihat di sana lah ya. Yang penting intinya saat ini apa yang menjadi komentarnya sudah aku paparkan dengan jelas. Aku akan sampaikan dulu secara sekilas ya, komentar sekilas. Nanti secara teknis kita akan menukik ke kitab sucinya. Oke, aku komentari begini. Pedoman dalam ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis. Oke, that is true, benar. Oke. Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam Al-Quran mengklaim bahwa Allah menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. That is true. Oke, tidak ada masalah. Ya. Di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim hanya Al-Quran yang dijaga kemurniannya, sedangkan Taurat dan Injil Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berdaya menjaga kemurniannya. That is not true. Tidak. Kami tidak mengatakan begitu, khususnya saya, khususnya aku, khususnya Gus Beti, dan secara umum tidak pernah ya ada pernyataan baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis ya, ataupun pendapat para katakanlah pemikir-pemikir Islam yang mengatakan seperti yang saudaraku Kristen ini katakan, itu tidak benar demikian ya. Jadi tidak benar ya. Di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim hanya Al-Quran yang dijaga kemurniannya, sedangkan Taurat dan Injil Allah Subhanahu tidak berdaya menjaga kemurniannya. Tidak, itu kesimpulan Anda. Ya, ini harus hati-hati, harus kujelaskan. Kami Islam, aku Islam, Gus Beti Islam, dan pemikir-pemikir Islam lainnya dan kitab suci Al-Quran tidak pernah mengklaim seperti itu. Itu asumsi panjenengan ya, asumsi saudaraku Kristen ini. Dan sekarang aku mau luruskan dan aku katakan tidak benar. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang maha kuasa itu tidak bisa menjaga kitab sucinya? Semua kitab suci itu dijaga oleh Gusti Allah yang maha kuasa ya, begitu ya. Aku ulangi lagi, di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim hanya Al-Quran. Tidak, bukan hanya Al-Quran yang dijaga, semua dijaga. Orang itu kitabnya Allah kok, masa Allah akan biarkan? Cuman nanti yang aku akan jelaskan kepada saudaraku Kristen ini, bagaimana teknik dan strategi penjagaannya itu bagaimana. Nah itu ya. Makanya aku kemarin optimis sekali ya, kalau nanti aku jelaskan ya, nanti teman Kristen ini akan ngerti, tidak lagi akan berucap ya tapi tidak apa-apalah, mengatakan bahwa Islam itu otaknya taruh di dengkul itu ya, tapi ya nggak apa-apalah, aku masih bisa memaklumi itu. Nanti setelah aku jelaskan kamu akan bisa menjadi mengerti kok ya. Oke, jadi tidak ada. Namun demikian, sesuatu yang sangat aku berharap ya, apabila engkau telah memahami yang pertama ini. Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam Al-Quran mengklaim bahwa Allah menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, itu aku berharap engkau menerima itu, engkau memahami itu ya. Memang karena demikian, itulah yang disebut Taurat, Injil, dan Al-Quran itu kitabullah, yang berulang kali aku sampaikan bahwa itu adalah dari satu sumber yang sama, yaitu Gusti Allah yang kamu agung. Allah itulah yang menurunkan Torah, Allah itulah yang menurunkan Injil, Allah itu juga lah yang menurunkan Al-Quran. Ya, semoga engkau memahami dan mengerti tentang itu. Oke, ini berputar-putar lagi nih aku menjelaskan ya. Kembali lagi,
Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengklaim hanya Al-Qur'an yang dijaga kemurniannya, sedangkan Taurat dan Injil Allah Subhanahu wa taala tidak berdaya menjaga kemurniannya. Itu bukan pernyataan dari pihak Islam. Ya, baik aku secara pribadi maupun Muslim secara publik tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan kami mengatakan, Al-Qur'an mengatakan semua kitabullah itu terjaga. Cuman bagaimana mekanisme penjagaannya itu nanti yang perlu aku jelaskan, dan setelah itu kamu akan menjadi paham. Oke. Seperti berikutnya. Logika akal sehat, Muslim seakan taruh di dengkul ketika Allah Subhanahu wa taala yang dipercaya Maha Kuasa tapi tidak berdaya menjaga firman-Nya. Tidak ya, tidak demikian. Jadi karena kamu salah berprasangka seperti yang kamu tulis ini, jadi kamu mengatakan Muslim itu otaknya didengkul gitu. Padahal tidak, ya. Kamu menyimpulkan Muslim otaknya didengkul karena kamu berpijak pada kesalahanmu sendiri. Muslim tidak pernah. Bagaimana orang dia yang Maha Kuasa kok nggak bisa menjaga firman-Nya? Muslim tidak pernah mengatakan bahwa Allah ingkang Maha Agung itu gagal menjaga Torah, gagal menjaga Injil. Hanya Al-Quran saja yang dijaga. Kami tidak pernah mengatakan seperti itu. Makanya aku bilang kemarin ya dengan senyum, dan kenapa aku senyum? Dengan sebuah harapan nanti kalau aku sudah jelaskan, kamu akan mengucapkan satu huruf. Oh begitu toh. Sehingga kamu tidak akan mengatakan lagi bahwa otak Muslim itu adanya di dengkul. Oke ya. Ketika ayat dalam Al-Quran bertolak belakang dengan Alkitab, Muslim dengan seenaknya bilang kitab sudah dipalsukan. Oke, that is true, betul. Kalau ini betul, ya. Karena apa? Al-Quran itu menjadi parameter kebenaran. Yang ini tentunya berat diterima oleh Kristen atau Nasrani dan berat diterima oleh Yahudi, gitu, ya. Dan kami memaklumi itu, ya. Memaklumi itu, ya, kami sangat memaklumi itu. Sebentar, di mana tadi pertanyaannya, ya? Kami, komunitas Islam memaklumi itu, ya. Jadi apabila ada perbedaan antara Torah, Injil terhadap Al-Quran, itu yang diambil itu Al-Quran, karena Al-Quran berposisi sebagai parameter kebenaran. Kenapa begitu? Nah, nanti aku jelaskan, ya. Ini kerangka berpikir luasnya saja dulu. Oke. Ya, ini nanti akan kita kupas tuntas. Padahal dalam Al-Quran sendiri mengatakan, jika Muhammad ragu atas wahyu yang diturunkan kepadanya, silahkan bertanya pada ahli kitab. Nah, ini memang menarik ini. Jangankan yang Kristen, yang Islam juga kepalanya bisa miring kalau ditanya tentang hal ini. Bagaimana mungkin sebuah kitab terdahulu yang telah diklaim oleh Al-Quran telah terjadi tahrib itu perubahan di dalamnya, baik penambahan, pengurangan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik tahrib itu secara tekstual maupun secara tafsir. Aku sudah jelaskan beberapa video yang lalu, ya, kamu tinggal ulang, ya. Makanya kalau lihat video gitu harus dia mengikuti terus berseri, ya, karena video yang lalu itu akan menjadi bekal bahan untuk mengikuti kajian di video berikutnya. Nah, tentang tahrib itu aku sudah jelaskan. Bagaimana mungkin kitab-kitab terdahulu, ya, yang pemiliknya itu disebut ahli kitab. Nah, kemarin sudah aku jelaskan apa itu ahli kitab. Ahli kitab itu lawannya ummi, ya. Ahli kitab orang yang sudah dapat kitab, ummi orang yang belum menerima kitab, maka disebut buta kitab. Jadi bukan buta huruf. Itu sudah selesai kita jelaskan kemarin, ya. Oke, sekarang aku berikan, ya, sebuah masalah yang diajukan oleh teman Kristen kita. Jadi memang logikanya itu gimana ya, membingungkan. Makanya ketika teman Kristen kita bingung, nanti setelah dijelaskan insya Allah tidak bingung. Kan begini, Bible, ya, itu sudah diklaim oleh Al-Quran itu sudah terjadi tahrib, ya, entah itu penambahan, pengurangan, ya, sudah tidak original, ya. Tetapi ada hadis, Kanjeng Nabi mengatakan, ingat, kami tidak boleh menerima semuanya dan kami tidak boleh menolak semuanya. Makanya sudah berulang kali aku bilang dan videonya sudah aku unggah. Posisi, ya,
kitab-kitab terdahulu seperti Injil itu seperti hadis. Jadi ada yang kami terima, ada yang kami tolak. Lalu apa parameter menerima dan menolak? Parameternya pertama, ketika dia seirama dengan Al-Quran, kami terima. Yang kedua, apabila dia seirama dengan kebenaran akal, nakli, rasio, yang kemarin sudah kita jelaskan, kita terima. Jadi dua kebenaran itu bisa diterima secara rasio dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tentu ini berat bagi teman-teman Kristen, bagi teman-teman Yahudi ya. Tidak apa-apa. Yang penting aku sudah sampaikan, nanti bagaimana kalian menanggapi itu bukan sesuatu yang menjadi masalah ya. Seperti itu ya. Jadi aneh ketika ya kitabnya itu sudah diklaim oleh Al-Quran, sudah terjadi tahrif, perubahan, justru Kanjeng Nabi Muhammad kalau ragu terhadap Al-Quran disuruh konfirmasi, disuruh bertanya kepada ahli kitab. Ini yang dibingungkan oleh teman Kristen kita. Tapi teman Islam kita juga kalau yang nggak pernah ngaji, yang bodoh-bodoh itu ya bingung juga dia. Ya, bagaimana sebuah kitab yang sudah diklaim oleh Al-Quran itu sudah terjadi perubahan, sudah tahrif, sudah ada tahrif di sana. Sementara kalau Kanjeng Nabi Muhammad ragu terhadap kebenaran Al-Quran, Allah perintahkan, silakan kamu tanya kepada ahli kitab. Silakan kamu tanya kepada mereka yang sudah menerima kitab. Nah, ya, permasalahannya di situ. Oke, nanti aku jelaskan. Begitupun hadis-hadis, jika ada hadis yang menyerang Muhammad atau Al-Quran dibilang hadis doib, sekalipun itu hadis sahih yang sudah diterima oleh ulama atau pakar Islam. Kan aneh sumber Islam yang mengatakan begitu tapi malah menolaknya. Aneh bin lucu. Aku sudah jelaskan berkali-kali ya. Semoga ini akan menjadi penjelasan yang bisa membuka kamu untuk mengerti, untuk paham. Kalau masalah diterima ditolak itu urusan kamu lah ya. Al-Quran itu absolut. Dia kalau sudah disodorkan, Islam manapun kamu ajak dia nongkrong, kamu ajak dia ngopi, kamu ajukan satu ayat Al-Quran, pilih secara random. Kalau nggak ngerti random itu acak. Pilih satu saja ayat dari Al-Quran yang terdiri dari 6.236 ayat. Jadi bodohnya dihilangin ya teman-teman Islam ya. Al-Quran itu tersusun dari 6.236 ayat, bukan 6.666 ayat. Ya, kamu hitung. Al-Fatihah ada berapa? 7. Nanti Al-Baqarah berapa? Kamu jumlah semua. Ya. Jadi jangan kamu anggap semua orang itu kalau sudah levelnya kiai terus ngomong 6.666 kamu bilang benar. Enggak. Kamu hitung. Jangan kasih cek kosong kepada siapapun. Yang benar itu adalah 6.236 ayat. Ya, bandingkan jumlahnya itu ada satu surat lebih itu. Surat Al-Fatihah aja cuma 200, Surat Al-Baqarah itu aja cuma 200 sekianan kan. Coba kalau 6.666 ayat, padahal faktanya 6.236 ayat. Itu selisihnya berapa ayat itu? Kamu mau cari kemana? Makanya ngaji itu yang benar, jangan bodoh-bodoh aja disimpan. Ya, kalau cari guru itu yang benar, yang bisa mencerdaskan kamu. Guru bodoh tinggal opo. Karena seorang murid akan menjadi pintar kalau gurunya pintar. Tapi kalau sudah gurunya aja bodoh, kamu jadikan guru untuk apa? Kamu tetap aja bodoh. Ya. Oke, jadi gitu masku, saudaraku yang Kristen ya. Semoga Anda paham. Hadis itu sifatnya relatif. Ya. Anda bilang, aku kemarin kan sudah bilang, aku nggak ngurus mau hadis itu disohihkan oleh siapapun. Ya. Oleh ulama-ulama siapapun, Bukhari Muslim pun, kalau aku punya argumentasi untuk menolaknya, aku tolak. Gitu loh. Meskipun itu sudah distempel, sekarang pertanyaannya aku kan boleh menggugat. Siapa yang berhak menstempel itu? Yang penting kita punya argumentasi untuk menolaknya tidak. Ini terus terang aku kasih tahu sama kalian. Hadis Kanjeng Nabi naik turun, ya, menerima perintah sholat dari 50 sampai akhirnya kelima, dan itu diberi advice oleh Kanjeng Nabi Musa, dan hadis itu sahih, diterima seluruh mayoritas Islam dengan
tanpa mengurangi rasa hormat kepada kalian semua yang percaya terhadap hadis itu, maka aku katakan berat nalarku untuk menerima itu sebagai hadis, dan aku katakan itu hadis palsu. Jadi teman Kristen supaya tahu, kenapa aku mengatakan begitu? Aku punya argumentasi yang handal. Al-Quran itu otoritasnya lebih tinggi di atas hadis. Makanya ketika Al-Quran mengatakan seorang nabi itu kalau sudah Gusti Allah Agung yang mengatakan sami'na wa ata'na, itu tidak ada reserve untuk negosiasi lagi. Gitu loh. Jadi kalau benar ini ya, dulu perintahnya itu 50 rakaat, Kanjeng Nabi Muhammad itu pastilah mengatakan yang dia katakan itu sebagai tindakannya. Apa? Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami harus bersikap sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah turunkan. Jadi tidak mungkin Kanjeng Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Tidak mungkin Kanjeng Nabi Muhammad berselisih antara apa yang diucapkan dan apa tindakan. Bukan tipe seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad itu ada Al-Quran hidup. Dia yang sesuai antara apa yang diucapkan dan apa yang menjadi tindakan. Jadi Mas Kristenku ini supaya tahu ya, nggak terus disestempel sama orang bilang sohi ya sohi urusan dia. Kalau aku bilang tidak sohi, ada apa rupanya? Ya, oke. Semoga dari ini tidak ada lagi kamu bilang lucu, nggak tahu juga lucu apanya. Kalau lucu ya ketawa aja, nggak ada masalah. Ya, itu secara jawabanku secara secara nakli. Secara akli. Akli itu akal, pemikiran seperti itu. Nah, sekarang kita masuk jawabanku yang aku sandarkan secara nakli. Nakli itu nas, ya. Begini. Pertama yang aku harus jelaskan kepada kamu bahwa semua kitab-kitab Allah itu, baik itu Torah, kalau kita mundur lagi Suhuf Ibrahim, baik itu Zabur, baik itu Injil, dan Al-Quran itu sama. Semua dijaga sama Allah. Masa Allah yang Maha Kuasa nggak mampu jaga kitabnya? Jadi Islam tidak pernah mengklaim, oh hanya Al-Quran yang dijaga, yang lainnya dibiarkan. Oh tidak. Cuman bagaimana teknik strategi menjaganya, nah ini kita mulai bermain. Ya, satu ayat, ya. Jadi kalau aku tulis begini, ini pertanggungan jawab akademisku ini, ya. Quran surat ini habis sepertinya. Ali Imran, ya. Ini surat 3, ya. Nomor ayatnya 50. Sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke intipati ini ya. Ini kan judulnya, kita masuk ke yang ini dulu ya. Nah, ini kan judul kita ini. Tapi kita bahas yang ini dulu sebelum masuk ke sini. Oke, aku bacakan. Ini seharusnya dibaca di surat yang ke nomor 49 supaya kita tahu siapa yang menjadi objek pembicaraan di situ, ya. Ini nanti ke ayat 49-nya kita tahu yang menjadi objek pembicaraan itu adalah Kanjeng Nabi Isa, ya, atau yang kalian sebut Yesus, ya. Aku bacakan aja lah supaya clear permasalahannya ya. 349. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Yang 49 ya, sebelum lari ke sini supaya kalian tahu siapa yang menjadi objek pembicaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung,
dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya apa yang demikian itu adalah suatu tanda kenabianku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Ya, siapa yang dimaksud aku? Itulah yang dikatakan, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, ini dia merujuk kepada sosok yang bernama Kanjeng Nabi Isa. Kalau perikopnya di atas ayat 45 nih ya. Di atas ayat 45 nih ya. Ini nampak tuh? Ini gini. Nah, ini di atas 45 itu seperti yang aku baca di sini, kisah Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi yang dibicarakan ini adalah Yesus. Memang ketika ini sedang menjadi diskusi yang itu pernah aku diskusikan, dan mungkin kalau nanti tertarik bisa kita diskusikan juga. Peristiwa Kanjeng Nabi Isa membuat burung itu tidak terdapat pada Injil kanonik, itu adanya pada Injil Thomas. Itu hal lain yang nanti kita bisa diskusikan ya. Tapi yang perlu aku ajarkan kepada kalian, yang menjadi pembicaraan di ini sosoknya adalah Yesus, atau yang kalian sebut Yesus Kristus ya, lengkapnya kalau kami menyebutnya Kanjeng Nabi Isa. Oke, itu yang 49. Sekarang yang 50. Nah, intinya yang 50 ya. Begini. Dan aku, ini Yesus klaim ini ya, dan aku membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Tuh. Jadi Yesus itu mengklaim, aku membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Ya. Oke. Dan aku menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taklah kepadaku. Ya. Yang 51-nya, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Nah, nanti pengertian jalan yang lurus ini juga ini banyak diputar balik oleh teman-teman Kristen yang nanti kita bisa diskusikan lagi ya. Tapi secara sekilas telah aku jelaskan ketika aku menjalankan surat Az-Zukhruf 61. Lihat videonya, sudah ada. Yang perlu aku sampaikan kalian ya, khususnya untuk teman-teman Kristen, perhatikan narasinya. Dan aku dalam kurung Yesus ya, datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Jadi ya, itu ambilkan Injilku, Injil yang bawah, Injil yang bawah. Oke, ini kalau teman-teman Kristen ngerti lah ini. Kalau teman-teman yang Islam, nah, gampangnya begini. Ini Torah ya, ini Torah nih ya, Perjanjian Lama, Old Testament itu dibenarkan oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, yang ini turun kepada Kanjeng Nabi Musa, yang ini New Testament, Injil, dan berikut-berikutnya ya. Tapi yang kita bicarakan Injilnya, Kisah Para Rasul, Sembarang, Tetek Embengnya itu nggak kita bicarakan. Injil ini diterima oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Nah, Torah ini itu telah mengalami distorsi, atau katakanlah, dan ini orang Yahudi mesti berat menerima ini ya. Dan tentunya mereka akan berusaha untuk menolak. Telah mengalami tahrif, perubahan, penambahan, pengurangan. Itu dibenarkan oleh Kanjeng Nabi Isa, oleh Yesus lewat apa? Lewat Injil. Kan sudah disampaikan tadi. Aku membenarkan apa yang telah dahulu datang, yaitu Torah. Torah itu sebelum Injil. Karena Yesus sebelum Musa. Begitulah mekanismenya Allah menjaga kitabulahnya. Ketika ini dinistakan, Allah menurunkan sebagai penggantinya. Nanti ada hal-hal yang masih di sini mau Allah pakai, atau sudah Allah tidak pakai lagi, itu otoritasnya ada pada Allah. Kalau misalkan itu masih mau Allah minta supaya kita pakai, dia diwahyukan kembali di sini. Begitu.
Jadi Islam tidak pernah ngomong bahwa Taurat itu tidak terjaga, nanti Injil tidak begitu. Semua terjaga. Mekanismenya seperti itu. Setelah Injil turun, Injil itu menjadi parameter kebenaran. Apapun kata Taurat ketika dia bertentangan dengan Injil, maka dia harus ditolak. Karena yang menjadi parameter kebenaran Injil sudah. Makanya nanti kalau kita baca Injil, ada saatnya di mana Yesus itu mengkritik tua-tua Yahudi, mengkritik orang-orang Farisi, ada. Ya. Jadi mekanismenya begitu, Mas. Ya. Torah dijaga Allah. Caranya bagaimana? Ketika dia sudah dicemari oleh tangan-tangan kotor manusia, Allah menurunkan Injil. Begitu. Posisi Injil membenarkan kitab sebelumnya. Begitu caranya. Jadi bukan Torah dibiarkan semau-maunya. Ya, makanya kalian juga akan bingung kalau kami bilang bahwa kami beriman kepada Torah, beriman kepada Injil, tapi kenapa kami mengadakan seleksi terhadap Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Pertanyaannya Injil yang mana dulu? Gitu loh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan itu. Itu kan sudah setara dengan hadis. Gitu loh, ya. Memang ini perlu kita dialog lah untuk saling memahami. Oke, sekarang itu sudah aku jelaskan. Begitu juga posisi Al-Quran, ya. Sekarang, ya, kita buka, ya, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 101. Apa pernyataannya? Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Yang dimaksud mereka di sini adalah ahli kitab. Ahli kitab itu, kalau kita berbicara ahli kitab, itu hanya dua komunitas, Yahudi, Nasrani. Makanya mereka disebut ahli kitab. Makanya orang Arab disebut umiyun. Artinya orang yang belum menerima kitab. Buta kitab, bukan orang Arab buta huruf. Orang Arab jago-jago syair kok kamu bilang buta huruf. Ini kan karena terjemahan-terjemahan kita sendiri itu terus terang banyak yang perlu dibenarkan. Terjemahannya loh ya. Aku kemarin sudah, kalau orang Jawa bilang entek ngame kurang golek, sudah aku jelaskan apa itu umi, supaya otak-otak kalian tuh cerdas. Jadi kalau ngaji di aku ada sebuah paradigma yang berubah, yang itu membawa kalian lebih paham terhadap Al-Quran, sehingga kalian mencintai Al-Quran, mencintai Kanjeng Nabi, mencintai Allah, hidup dalam hukum-hukum Allah, yaitulah iman, cara pandang dan sikap hidup. Bukan hanya iman apa percaya. Itu kalau ngaji-ngaji masih kelas madrasah aliyah ya nggak apa-apa lah. Jadi kalian harus expand ngaji itu, ya. Sekarang aku ulangi, apa katanya Al-Quran, ya. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Yang ada pada mereka itu adalah Torah, itu adalah Injil. Dibenarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat apa? Lewat Al-Quran. Seperti yang aku jelaskan tadi, sebagaimana Injil membenarkan Torah. Jadi kalau kita paham ini semua, ya, nanti aku akan lebih mudah menjelaskan kepada kalian supaya bodoh-bodohmu itu hilang. Kalian tahu bagaimana abrogasi dalam Abrahamic Faith itu. Karena kalau ini nggak paham sulit gitu. Makanya teman-teman Kristen yang nggak paham abrogasi itu seperti anjing menggigit ekornya aja, muter aja dia. Dia bilang Al-Quran jiplak. Jiplak apanya? Orang itu dari satu sumber yang sama kok jiplak. Kamu itu ngerti nggak? Ya. Jadi Islam ini membenarkan yang dulu-dulu. Nah, kamu nggak terima lagi loh aku bilang begitu. Sama dengan Nasrani itu membenarkan yang dulu-dulu. Apa Yahudi? Ya Yahudi juga nggak terima. Jadi kalau sekarang aku sebagai orang Islam bilang bahwa Islam itu membenarkan
yang sekarang Nasrani jadi Kristen, itu orang Kristen nggak terima. Tapi aku nggak kaget, kelakuan seperti itu juga sudah dicontohkan oleh Yahudi dulu. Apakah ketika Kanjeng Nabi Isa datang, Yesus datang Yahudi terus migrasi ke Nasrani? Kan enggak. Jadi nggak kaget aku. Sekarang bagaimana kecerdasan itu membangun kita untuk taat terhadap hukum Allah. Itu loh. Ya. Jadi sudah aku jelaskan ya, begitu cara menjaganya. Ya. Terus aku lanjutkan di Quran surat Ali Imran, nggak tahu sudah berapa lama Ali? 35, oh masih panjang. Ketiga ya, Quran surat Ali Imran ya, surat 3 ayatnya 3 ya, ayatnya 3. Aku baca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Yang tadi itu surat Al-Baqarah 2. Oh betul, 110. Nah, sekarang surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran ya. Sebentar. Ini Ali Imran 3. Nah, ini ya. Ini agak lari-lari dia. Dia, maksudnya Allah, menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, kepadamu, dalam kurung Kanjeng Nabi Muhammad, yang mengandung kebenaran. Nah, ini intinya. Membenarkan kitab sebelumnya, dan menurunkan Torah dan Injil. Sama seperti ini substansinya. Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya, sebagaimana Injil membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Torah. Ya, oke. Nah, semoga ini bisa dipahami. Begitu mekanismenya. Nah, sekarang ini yang menjadi keberatan teman Kristen kita, yaitu di Quran surat Al-Hijr. Ya, sebentar ya. Quran yang dia salah pahamnya di sini. Quran surat Al-Hijr. Ya, surat 15 ayat 9. Ini yang disalahpahami oleh teman-teman teman Kristen kita ya. Sehingga seolah-olah padahal tidak demikian. Itu asumsi dia yang keliru. Islam mengatakan hanya Al-Qur'an yang dijaga. Tidak, aku sudah jelaskan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat full aku jelaskan. Semua kitabullah itu dijaga oleh Allah. Dan Allah itu maha kuasa untuk menjaganya. Cuman mekanismenya yang kalian tidak paham. Tapi setelah aku jelaskan, kalian paham bagaimana cara Gusti Allah Agung menjaga kitab-kitab yang diturunkannya. Ya. Nah, ketika membaca surat Al-Hijr, ini teman Kristen yang bertanya ini salah paham. Begini ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kamilah yang memeliharanya. Ya. Gusti Allah Agung mengatakan, jadi kami itu bukan kuantitatif. Aku sudah jelaskan ya. Kami itu adalah majestic, bukan plural. Dia majestic, keagungan. Gusti Allah Agung mengatakan dirinya kami itu mengagungkan, menunjukkan keagungannya. Ya, sudahlah itu sudah aku jelaskan, masih jelaskan itu lagi. Mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Itu bukan sebuah klaim bahwa kitab-kitab yang dahulu tidak Allah jaga. Allah jaga. Cuman kalian nggak paham mekanismenya. Tapi setelah aku jelaskan, semoga paham mekanismenya. Nah, kenapa di Al-Quran kok turun pernyataan seperti pada surat Al-Hijr ini? Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah menjaganya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu kataman Nabi. Ini kurang 1 ayat ini, aku lupa. Seharusnya ini aku jelaskan, Kanjeng Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Maka karena sudah tidak ada nabi lagi, tidak mungkin ada turun kitabullah lagi. Karena sudah tidak ada turun kitabullah lagi, maka dikunci Al-Qur'annya itu. Makanya kalian juga otaknya harus cerdas ya. Aku kadang-kadang heran. Sudah aku kasih tahu, Kanjeng Nabi Muhammad itu kataman nabi. Sudah tidak ada lagi nabi yang turun. Entah itu nabi yang dulu ataupun nabi yang kapan. No way. Tunduk sama Al-Quran gitu loh.
Jangan otakmu ngarang-ngarang, oh dia turun bukan sebagai nabi. Ikulah cangkemmu ngomong ngono. Kamu disuruh ngomong bahwa kalau begitu berarti kerjanya Kanjeng Nabi Muhammad belum sempurna, masih perlu ada sosok lain yang turun. Padahal sosok lain yang turun itu yang kalian klaim mau mengatakan apa, itu sudah dikatakan sama Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sekarang itu intinya satu, you mau selamat ikut Kanjeng Nabi Muhammad, nggak mau selamat minggato kon, terserah ke sana. Sudah nggak perlu nunggu siapa-siapa lagi ditunggu, nggak ada. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu apa? Kataman Nabi, Nabi penutup. Karena dia sudah penutup, temanku yang Kristen, ya pahami, tidak ada kitab lagi. Karena kalau kitab itu nggak mungkin diturunkan tanpa adanya Nabi. Karena tidak ada kitab lagi, nih, ya. Sudah tidak ada lagi Nabi, maka tidak ada kitab lagi. Ini kitab paripurna, kitab terakhir. Maka Allah stempel di surat Al-Hijr ini. Jadi bukan berarti surat Al-Hijr ini terus membedakan bahwa kitab-kitab dulu tidak terjaga. Terjaga. Tapi karena masih ada Nabi lagi, caranya dia menurunkan kitab berikutnya. Paham di sini ya? Jadi kitab Al-Hijr ini mengunci. Kenapa dikunci? Bahwa kamilah yang menurunkan, kamilah yang menjaganya. Karena sudah tidak ada kitab lagi. Kenapa tidak ada kitab lagi? Nabi nih, ora ono. Nabinya sudah ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. Ya. Aku masih berbicara mekanisme penjagaan wahyu ya. Belum sampai ke sini. Oke. Udah berapa lama, Leh? Gini aja, aku tadi optimis akan menyelesaikan ini dalam satu seri ya, cuman karena mau benah-benah ya, mau usung-usung, maka ini kita selesaikan aja di sini satu seri. Besok insya Allah seri yang kedua aku akan jelaskan, kita masuk ke kebingungan teman-teman Kristen tentang surat Yunus 10:94 ini ya. Untuk sementara sampai di sini dulu ya, dan aku sudah jelaskan bagaimana mekanisme penjagaan kitab-kitab pulau itu ya, dan semoga kalian paham. Dan untuk teman-teman Islam aku ingatkan sekali lagi ya, rungokno kupingmu, rungokno. Ojo ndablek, rungokno. Kalau kamu ngaji di channelku ini, pahami ya, pahami dulu kronologisnya. Kalau kamu cocok, kamu terima, ambil ya. Kalau kamu tidak cocok, jangan ambil, tinggalkan. Ya. Nah, sekarang aku mau ngomong sama yang cocok-cocok aja nih. Kalau yang nggak cocok, terserah sama kamu. Ya. Menilai sesuatu kebenaran itu berdasarkan begini. Yang disampaikan itu berdasarkan kepada Al-Quran, hadis tidak. Kalau dia berdasarkan Al-Quran dan hadis, ambil. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tolak. Begitu ya. Nah, sekarang nih, ada sebuah hadis mengatakan begini, bahwa ilmu itu ada zakatnya loh ya. Zakatnya ilmu itu diajarkan. Ya. Jadi kalau kamu, kan aku ulangi lagi, seperti Kanjeng Nabi Muhammad itu ya, ketika dia mengatakan kenabiannya, kan akhirnya katermelon tuh, terbelah itu. Kanjeng Nabi Muhammad dibiarkan aja yang menolak. Tapi yang menerima, beliau rumat di Darul Arkom itu ya. Beliau didik, beliau ajar. Begitu juga aku. Kalau yang menolak, ya sudah, silakan. Aku mau ngomong sama yang menerima saja. Nah, kalian yang menerima, pahami kajian-kajianku. Setelah itu, kalian kan berilmu dari channel ini. Ketika kalian berilmu, kalian sudah kena kewajiban. Karena apa? Pengetahuan, ilmu itu ada kewajiban atasnya, yaitu membayar zakat. Zakatnya apa? Diajarkan. Maka kalau kamu sudah dapat pengetahuan dari sini, kamu punya kewajiban untuk mengajarkan pengetahuanmu itu kepada yang lain. Jangan berhenti di kamu. Itu yang aku maksud. Dan itu bersesuaian dengan sampaikanlah walau satu ayat. Wah, aku nganu Gus, terlalu sulit, aku hanya dapat sedikit. Yang sedikit itu kamu ajarkan. Dan semoga nanti usahamu itu untuk menjelaskan kepada temanmu, kawanmu, kenalanmu, itu Gusti Allah catat, bahwa catatanmu bahwa kamu pernah berdakwah, gitu loh. Jadi berdakwah itu nggak harus kamu pakai sorban, pakai alat. Ya pakai begitu bagus-bagus, terserah lah kalau yang mau begitu. Tapi tidak harus begitu. Yang jelas kamu ada ilmu, kamu dakwakan, dan itu sudah menjadi sebuah kewajiban
kamu dalam memenuhi, sampaikanlah walau satu ayat. Sehingga kalau kamu nanti mati, kamu sudah tercatat pernah berdakwah. Ya, sampaikan kepada teman-teman yang lain sehingga ilmunya tidak berhenti di kamu. Itu dari aku untuk teman Kristenku ya. Maaf, besok seri kedua akan aku jelaskan yang Yunus ini. Tapi paling tidak kesimpulan untuk saat ini, mekanisme penjagaan Alkitab semua kitabullah sudah aku jelaskan dengan runut ya. Sehingga besar harapan bisa dipahami. Untuk yang bagaimana pertentangan, di satu sisi kitab-kitab itu sudah diklaim mengalami tahrif, perubahan. Di satu sisi Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab. Memang itu sesuatu yang terkesan ya, terkesan menjadi diametral, saling bertentangan ya. Nanti aku akan tunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an ini menyatakan ya tidak ada pertentangan di dalamnya gitu. Nah, nanti itu tugasku untuk membuktikan kepada kamu. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.